tingkatan tertentu ada yang namanya gue itu harus gerak jalan keluar dari tingkatan keempat. Tingkatan keempat itu gue harus gerak keluar dengan tujuan gue membuka semua indera batin gue. Dari banyak banget yang gue temuin di situ. Jadi di sini gue jelasin lagi, bukannya gue bisa ngeliat pocong, gue bisa ngeliat kuntilanak, enggak. Tapi mata batin gue yang terus kayak kuntilanak itu ya bener cewek gitu kan, cewek. Cuman bagian bawahnya itu yang gua rasain itu dia nggak nyata kayak kita gini, enggak. Lu tahu orang nabun, orang lagi bakar-bakaran kan ada pinggir-pinggiran anak tuh. Dan di sini ini gua bilangin lagi, lu kalau mau kaya kadang-kadang ada pohon yang ngayun-ngayun, itu ada kuntilanaknya duduk. Nah itu lu patahin, tuker sama duit. Nah di situ bisa lu unjukin duit 100 ribuan, lu tawar nih, lu begini aja nih, dan terus dibawain sama itu. Ya gua asli atau enggaknya tuh duit gua nggak tahu, tapi pasti dibawain tuh duit segitu. Jadi kalau menurut gua jalan berdampingan sama alam gaib, bukannya gua masuk ke alam gaib, enggak. Tapi gue berdampingan. Nah guru gue mesennya sama gue itu, lu jangan lari. Apapun yang terjadi, apapun yang lu lihat, lu jangan lari, jangan balik lagi. Belajar itu ada masjid, di dalam masjid ditutupin masjid. Itu yang gue rasa. Masjid Di dalam masjid? Masjid ditutupin masjid. Masjid di dalam masjid ditutupin lagi. Ngambil sanggup, terus ngejalanin ilmunya pun ya lu 41 hari tidur temenin dia anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tanah Misteri bareng gua Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Jakarta Timur Sob, tepatnya di daerah Klender. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Bang Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih sehari-hari nih? Kesibukannya ya masih kerja, masih yang ngurus anak bareng sama bini ya kayak gitu. Namanya punya bini, punya anak. Gue denger nih, ente katanya punya apa? Cerita gitu. Pada saat lu perjalanan di dunia spiritual. Ya. Itu gimana tuh Bang tuh? Ceritanya boleh gue minta sedikit dari cerita lu. Ya kalau misalkan cerita sih sebenarnya banyak ya, banyak banget. Tapi paling ya sebagian kecil aja yang gue mau ceritain. Apa ya, gue juga bingung sih mau mulai ceritanya itu dari mana tuh, soalnya banyak banget yang gue alamin sendiri gitu, gue alamin pribadi banyak banget ya, mungkin di luar nalar akal sehat. Itu kejadian pada tahun berapa itu? Gue waktu itu pas lo ngikutin itu ini ya? Gue sempet belajar itu dulu dari kelas 3 SMA. Gue mulain belajar itu dari kelas 3 SMA. Saya sampai sekarang masih, cuman kalau sekarang udah nggak yang rutin kayak dulu. Oke, ditahan dulu Bang dari cerita. So bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Sofi ini, silakan kirim cerita kalian, cerita mistis kalian, atau cerita pengalaman tentang pendakian. Silakan kirim ke IG gua Rizky_Sajali. Kita kongko bareng di sini, kita bercerita sini. Gua angkat cerita lu di channel gua. Dan juga satu lagi, kalian pasti bakal nunggu ceritanya dari Bang Sofi. Ini cerita bener-bener epic banget nih. Jangan di skip dan jangan dilewatin. Cukup skip iklannya aja ya. Berhubung opening gua udah kelamaan, kita langsung aja masuk di Kumis Kupas Misteri. Oke, langsung aja kita masuk ke inti utamanya. Sebelum kita masuk ke inti utama cerita dari Bang Sofi, kita sapa-sapa lagi nih narasumber yang ada di samping gua. Bang, sapa-sapa lagi Bang, biar nggak selek kita Bang. Oke. Langsung aja Bang, masuk ke inti cerita dari cerita lu nih. Jadi gini,
dulu gue pernah belajar ya Ci ya. Belajar itu gue ulangin lagi, gue itu belajar dulu dari SMA kelas 3 belajar ilmu ini. Nah di ilmu ini itu ada beberapa macam tingkatan nih. Dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya gitu. Nah di tingkatan tertentu ada yang namanya gue itu harus gerak jalan keluar Ini dari tingkatan keberapa tuh? tingkatan keempat. Tingkatan keempat itu gue harus gerak keluar dengan tujuan gue membuka semua indera batin gue, dari telinga, mata batin, terus apa ya, hati itu harus terbuka semua gitu. Nah di gerak jalan itu banyak banget yang gue temuin di situ. Jadi di sini gue jelasin lagi, bukannya gue bisa ngeliat pocong, gue bisa ngeliat kuntilanak, enggak. Tapi mata batin gue yang ngeliat, oh seperti ini loh pocong, oh seperti ini loh kuntilanak. Bukan berarti mata gue ngeliat secara fisik gitu ya, ngeliat oh ini kuntilanak kayak begini, enggak. Itu yang lu lihat tuh sosok pocong itu sebenarnya itu kayak apa? Pocong ya kayak orang dipocongin gitu. Cuman di sini nih yang gue lihat perbedaannya pocong film sama pocong yang asli, cara lompatnya yang beda. Gimana? Dia cara lompatnya itu lompat biasa nih, cuman dia tuh kayak nggak ada tulang belakangnya, jadi kayak tulang ekor. mungkin menurut gue kayak orang-orang ngedance sekarang gitu kan, kayak gitu tulang belakangnya tuh Eper lah gitu. iya, nah kayak gitu. Mungkin orang-orang ngedance sekarang ya inspirasinya dari pocong dah, dia pernah ngeliat pocong kali, jadi begitu lompatnya. Menurut gue kayak gitu. Nah terus kayak kuntilanak itu ya bener cewek gitu kan, cewek. Cuman bagian bawahnya itu yang gua rasain itu dia nggak nyata kayak kita gini, enggak. Lu tau orang nabun, orang lagi bakar-bakaran kan ada pinggir-pinggiran tuh kayak Fata Morgana gitu. Nah bawahnya seperti itu. Kayak apa? Kayak siluet lah gitu. Iya, kayak ya kalau siluet gelap, enggak. Dia kayak apa ya? Pembiasan cahaya. Kayak pembiasan gitu, benar. Nah kayak gitu kalau kuntilanak tuh. Nah di sini ini gue bilangin lagi, lu kalau mau kaya, kadang-kadang ada pohon yang ngayun-ngayun, itu ada kuntilanaknya duduk. Nah itu lu patahin, tuker sama duit, beneran. Buset, kalau gue mau gak bakal berani kayak gitu. Nah itu Gila. itu tuh, Apa itu bisa didatengin tuker duit. gituan? Nah di dunia jin itu nggak ada yang namanya uang kertas, nggak ada. Dia taunya koin emas. Nah di situ bisa lu unjukin duit 100 ribuan, lu tawar nih, lu begini aja nih, dan ntar dibawain sama itu. Ya gua asli atau enggaknya tuh duit gua nggak tahu, tapi pasti dibawain tuh duit segitu. Tapi nggak bakal berubah jadi daun Ya lagi. mana gua tahu, udah walau alam bisawab. Bakal jadi duit bener atau kagak. Nah balik lagi ke inti ceritanya. Di perjalanan itu gue yang oke lah, gue ngeliat yang kayak pocong, gue ngeliat kayak kuntilanak, bukan ngeliat fisik ya, ngeliat batin. Gue ngeliat pocong, gue ngeliat kuntilanak, gue ngeliat genderuwo, gue ngeliat sosok tuyul. Nah itu yang apa ya, yang nggak bisa gue jelasin. Tuyul itu bener kecil, cuman kayak apa ya dia, kalau gue bandingin sama film yang sekarang kan tuyul yang ya itu mah orang yang inilah, cuman beda banget fisiknya. Dia kayak bener-bener bayi baru lahir, celananya itu kayak sorban tapi dililit. Jadi kayak pampers gitu. Nah iya, tapi beneran. Makanya kadang-kadang kalau ngelihat tuyul sekarang, pakai baju begitu kan, keren banget tuyulnya anjir. Padahal mah nggak gitu. Terus kayak apalagi yang gue, udah sih kalau buat yang kayak kuntilanak, pocong, tuyul segala macamnya ya seperti itu aja sih. Cuman di sini tuh yang lebih wahnya lagi, gue kayak ngedenger orang yang minta tolong. Kan begitu gue jalan itu, gue lewat makam tuh. Lewat makam, lewat kayak kober gitu. Gue emang disuruhnya lewat situ. Emang udah dikasih rute sama guru gue, nih lewat sini gitu. Itu sekitar jam berapa itu? Kita startnya itu sekitar jam 12 malam, karena emang nggak boleh ada orang lalu lalang. Meskipun ada orang lalu lalang, udah biarin aja.
Gue jalan di situ sekitar jam 12 malam, nggak boleh pakai alas kaki, bener-bener nyeker. Kalau ada orang tanya pun gue harus diem aja, nggak boleh nyautin gitu. Jadi kalau menurut gue jalan berdampingan sama alam gaib, bukannya gue masuk ke alam gaib, enggak, tapi gue berdampingan. Nah guru gue mesennya sama gue itu, lu jangan lari, apapun yang terjadi, apapun yang lu lihat, lu jangan lari, jangan balik lagi. Takutnya lu malah kejebak ke alam gaib, karena emang bener-bener tipis banget jarak kita gitu. Jarak antara dimensi lain sama dimensi kita ya? Bener-bener tipis banget. Takutnya begitu lu lari balik, lu tahu masuknya ke sana, dan lu nggak bakal pulang udah. Itu nggak bakal bisa di ini? Nggak bakalan, udah masuknya lu ke sana. Gitu. Gue ngalamin itu, gue jalan dari tempat gue awal itu. Pertama yang gue lihat itu, gue ngelewatin masjid. Ternyata setiap masjid yang ada di daerah kita gitu, mungkin di tempat-tempat lu bang, di tempat-tempat orang lain, dimanapun itu masjid, pasti masjid itu punya majelis gaib. Itu pasti ada majelis gaib, nggak mungkin nggak ada. Karena yang gue lewat di setiap musola, setiap masjid pasti ada. Itu berupa apa tuh? Yang gue rasain sekumpulan majelis, tapi bukan orang gitu. Tapi yang bener-bener mereka yang lagi tadarus, lagi ngaji gitu. Dan pakaiannya pun ada yang warna putih, warna hitam, hijau. Itu yang gue lihat. Gue pengen nanya nih, ya, bener nggak sih apa omongan orang nih, kalau kita namanya tidur di salah satu masjid dan sesosok gaib itu merasa keganggu, itu beneran dipindahin? Bisa jadi, karena kan masjid itu bukan tempat tidur. Masjid itu tempat ibadah. Ya mungkin yang mindahin itu yang majelis-majelis gaib itu. Ya kadang-kadang ada yang namanya di dalam bedung. Iya. Di kurung bata. Ya mungkin gitu, walau alam bisawab, gue juga nggak tahu juga. Tapi ya mungkin kalau emang ada yang mindahin, ya mungkin itu si penunggunya itu, bukan penunggu setan atau gimana, enggak. Tapi ya di sini tuh setiap musola sama masjid itu pasti punya majelis gaib, nggak mungkin nggak ada. Oke bang, terus. Nah balik lagi ke cerita gue tadi. Pertama yang gue lihat itu masjid di daerah tempat gue belajar itu ada masjid. Di dalam masjid ditutupin masjid. Itu yang gue rasa. Masjid di dalam masjid? Masjid ditutupin masjid. Masjid di dalam masjid ditutupin lagi sama masjid. Berlapis-lapis ya? Iya. Itu yang gue rasain. Di perjalanan gue selanjutnya, gue baru ditongolin tuh sama genderuwo tuh. Wah tuh ngagetin banget tuh, anjir. Tuh ngagetin banget. Toto kayak ada pohon pisang gitu, Toto palanya yang wah. Gue yang anjir. Ya rasa pengen lari ada. Cuman balik lagi ke pesan guru gue tadi, jangan lari, jangan balik arah. Itu ada istananya mungkin? Ya kalau istananya nggak, yang gue rasa sih nggak ada. Tapi kayaknya emang di situ gitu. Baik, terus gue jalan lagi, masuklah ke pemakaman Kober lah, masuk Kober gitu kan, rutenya lewat situ. Nah di situ yang gue rasain ya itu tadi yang gue bilang, kayak ada pocong, ada kuntilanak, yang pocong lewat terus gue ngeliat, yang anak kecil lari, yang kuntilanak duduk, gue ngeliat kuntilanak yang begitu, gue ngeliat. Itu kan Kober mungkin tahun lalu kali ya, tahun sebelumnya. Kalau sekarang Kober udah jadi tempat tongkrongan pacar. Ya makanya gue heran mungkin barengan kali dia pacaran berdua, belakangnya kuntilanak ya kan, nggak ada yang tahu ya kan, atau disentil ya. Gue nggak tahu juga kalau itu. Baik ke cerita gue jalan sampai gue nemu apa namanya, aduh gue lupa. Banyak ruko di situ, ruko. Jadi ruko itu yang gue lihat, oh ini
oh ini ada yang nungguin ini, oh ini nungguin ini. Tapi sih ya kalau asumsi pribadi gue, oh mungkin ini penglarisnya, oh ini penglarisnya ini, oh ini penglarisnya ini, sampai sebegitunya. Itu pas lu di dalam kober itu apa yang lu temuin? Banyak ya tadi gue bilang itu, kayak pocong gue ngelihat, bukan gue ngelihat yang ini ya, temen gue ngeliat pakai batin gue, yang gue rasain ya itu, oh ini, wah pocong anjir. Tapi ada misalnya ini nggak kayak arwah gitu minta tolong atau minta Ada, gitu? entah ya pesan gue, guru gue juga gitu kan, karena kan gue juga harus ngebuka pendengaran batin gue gitu loh, gue harus ngebuka itu. Ada makam yang minta tolong, ada makam yang minta doain. Nah pas lagi ada makam yang minta tolong, ya bodo amat dah, itu dosa dia ada di dunia ya kan. Jangan kan orang minta tolong, suara gadanya aja kita denger, orang digebuk ya. Ya, berasa tahu. Gue pengen sujud taubat, gue rasanya denger itu anjir. Gue denger itu bukan ngarang. Mungkin menurut lo, masa iya sih lo belajar sini, biar lo mau, kalau lo mau denger orang digebuk, pengen sujud anjir rasanya. Begitu ada orang minta doain, kita wajib ngedoain. Lu berhenti di situ? Berhenti, kita ngedoain dulu. Seenggaknya kita ngirim Fatihah lah. Kan al-mukmini ikhwan, saudara seiman. Mukmin itu saudara seiman, kayak gitu. Ya kalau ada yang minta doain, gue berani minta doain, ya gue doain, berhenti dulu. Gue dulu juga pernah di luar ilmu ini. Jadi gini, dulu gue ada juga nih cerita pas lagi dulu gue tinggal di daerah Cipinang ya, depan sekolahan. Itu kan emang jalan raya gitu, kita itu sering banget kecelakaan tuh, dan itu anak mudanya pada iseng semua kalau ada yang kecelakaan, apalagi meninggal di tempat ya. Pada iseng. Gimana tuh? Isengnya dipersin jeruk nipis anjir darahnya. Mayatnya udah diangkat, tapi kan masih ada bercak darahnya tuh. Darahnya dipersin jeruk nipis. Malamnya pasti ada orang teriak-teriak, aduh perih, itu pasti. Sampai segitunya manusia. Saking isengnya. Kalau mau ngetes nggak apa-apa. Ini ada orang kecelakaan nih meninggal, persin jeruk nipis darahnya. Kalau lagi jadi serem tuh tempat. Gila. Gitu. Ya ada aja orang iseng kayak gitu. Terus banyak sih ilmu-ilmu yang sebenarnya banyak banget cerita yang menurut gua tuh ke ilmu gua itu banyak banget. Nah itu yang tentang rukuk itu gimana? Tentang rukuk ya yang tadi gua jelasin, oh ternyata ini pengaruhnya ke sini, oh ini pengaruhnya ini. Nah, aku penanya tentang rukun nih, ada yang katanya penglaris pocong. Itu enggak satu, cuman dua, banyak. Itu kayak gimana tuh penglaris pocong itu? Biasanya kalau tergantung dia mintanya kemana sih Ki. Jadi ini ada orang nih, misalkan ke gunung ini minta penglaris, ya tergantung dikasihnya apa. Nggak ada yang pakai ludah pocong kan? Kalau ludah pocong itu bener apa enggak? Nggak kesana. Pocong nggak bisa buat penglaris. Kalau kuntilanak bisa. Kayak yang tadi gue bilang, ambil aja. Ternyata itu mungkin dari cerita-cerita rakyat itu kali hoak apa gimana itu? Kalau pocong setahu gue ya, dia buat ilmu setahu gue. Tali pocongnya ya. Tanya asal sanggup aja sih sebenarnya ngambilnya. Ngambil sanggup, terus ngejalanin ilmunya pun ya lu 41 hari tidur temenin dia anjir. Set. Lu ngambilin, ada pocong baru dimakamin, misalkan hari ini dimakamin nih, lu ambil talinya, selama 41 hari lu diikutin dia. Ikutin terus? Diikutin. Ya kalau lu sanggup mah nggak masalah. Set. Tapi itu emang beneran, nyata. Bukan kaleng-kaleng itu. Bukan disepan jempol, enggak, beneran.
Mau nyobain silakan cobain. Lu pernah nyoba kayak gitu? Kagak. Geder juga gue anjir. Tiap hari ditemuin, apalagi sekarang gue punya anak bini. Wah, kagak bakal nggak kepikiran gue mau gitu-gituan. Kalau gue punya anak gampang, punya anak tinggal begitu doang tuh. Ada dahan yang goyang gitu kan, lu patahin, lu jadi penglaris, lu bisa. Tuh. Terus kalau apa lagi ya? Sebenarnya sih banyak banget. Lu mau nanya apa lagi? Mau gue banyak cerita-cerita yang Gue pengen nanya tentang perjalanan lu aja nih bang. Dari ke kuburan, terus ruko, ada lagi yang apa? Menurut lu lebih angker lah gitu. Di dalam perjalanan lu itu sampai ke tempat majelis lu. nggak sih temen, banyak yang wah lah menurut gue dari yang gue dengar suara itu. Terus gue ngeliat masjid, gue ngeliat yang majelis gaib, gue ngeliat kayak setan-setan kayak gitu. Gue modelnya tahu jadinya, oh seperti ini mereka, oh modelnya seperti ini gitu. Nggak yang kayak di film-film, beda jauh banget anjir. Tapi di dalam perjalanan lu selama namanya lu ikut majelis, ada nggak salah satu orang gitu yang minta pertolongan itu menurut lu bener-bener walahan? Maksudnya minta tolong gimana Misalnya kayak mengobati seseorang gitu. Kalau Yang bener-bener lu walahan gitu, susah untuk diatasin. enggak sih, enggak ada. Tapi paling gua sering ngobatin orang kesurupan. Paling kayak begitu-gitu aja sih, yang enteng-enteng lah. Belum, kalau yang berat-berat belum pernah gua. Paling kayak orang kesurupan itu juga gua ngeliatin dulu nih. Kalau ada orang kesurupan gua ngeliatin dulu nih sampai emang benar-benar nggak ada yang bisa megang. Kalau nggak ada yang bisa megang ya udah, baru gue yang turun. Gue juga orangnya nggak mau yang sini mau gue aja. Wah pamer dong gue nggak bisa begitu orangnya. Itu Sini mau gue aja. Gitu. Yang di sekolahan itu tempat di Cipinang ya, tinggal lu di Cipinang. Pernah nggak sih sosok itu misalnya ngedatengin lu atau gimana? Nggak pernah. Tapi lebih ke suara. Itu suaranya bukan batin ya, kuping anjir. Nyata. Kuping. Setiap lu lewat situ? Iya. Ada orang nangis, suara orang nangis lah, apalah kadang. Itu soalnya sering banget tuh kejadian di situ. Persinnya jeruk nih. Kalau nggak lu kasih garam aja juga udah. Gimana sih lu kalau punya koreng dikasih garam? Iya. Perih. Ya udah. Ya kayak begitu. Dapat berapa sih? Lanjut tuh. Balik lagi nih ke ngobatin sih. Kalau ngobatin banyak juga sih, gua ngobatin banyak minta tolong gitu kan. Ya paling gua lebih yang ke metodenya itu gua urut aja sih, nggak yang aneh-aneh gitu. Nah balik lagi ke kesurupan tadi. Kalau soal kesurupan ya lah cuman yang udah lu minggir gitu doang aja udah. Lu tepak? Iya. Gila. Lu tepak doang langsung kabur gitu? Pulang. Terus kayak apa namanya, dulu gue juga punya pengajian juga ya, ikut pengajian nih. Cuman gue nggak bisa bilang di sini pengajiannya apa. Gue di situ jadi kayak orang apa ya, awalnya sih kita ngaji tahlil yasin gitu kan. Kok ujung-ujungnya kata gue jadi tim pemburu hantu nih. Itu gue pernah juga kayak gitu tuh. Tahu jadi tim pemburu hantu nih kata gue nih, tiap datang ke rumah ngusirin ini itu. Gue bilang setahu gue kalau misalkan kita mau ngusir, sekarang lu gini deh, mau ngusir nih ya, balik lagi ke ngusir, lu gue usir dari rumah lu, enak gak sih? Nah. Sedangkan lu di situ udah lama, lu gue usir. Berarti setiap kalau misalnya ada yang pengen ngusir lah gitu harus nyari tempat ya. Nah, sediain dulu tempatnya. Lu udah dapet tempatnya baru. Nggak bisa segojok-gojok. Nggak bisa segojok-gojok. Masukin botol, apaan emang kecap masukin botol? Nggak bisa begitu. Lu ada adabnya. Di mana-mana semua ilmu ada adabnya. Iya, nggak mungkin kita langsung pergi lu dari sini. Kalau kagak pergi, gue bakar lu. Nggak begitu. Semua ilmu ada adabnya. Panggil dulu si fulannya. Kita dulu punya, gue ada mediator dulu, gue masukin ke dia.
nih gue negosiasi, lu mau nggak gue pindahin ke sini. Tuh kalau cara gue ada adabnya, nggak yang langsung botol lu buang ke kali, nggak begitu. Namanya sombral ya. Nggak begitu kalau gue tetap ada adabnya, biarpun gimana pun dia yang lama di situ. Iya. Dulunya itu kebun, bikin rumah, dan dia masih di situ. Dia di situ juga nempatin doang, kagak ganggu lu, kecuali dia yang ganggu. Kebanyakan tuh orang, bang gue lewat rumah gue kalau lewat dapur kok merinding mulu, ya ada penunggunya. Ya udah biarin aja, tuh dia nggak iseng. Kecuali dia iseng, Iya. nggak apa-apa, lu mau usir aja, dia yang ganggu lu. Kalau gue lebih yang ke negosiasi sih sama hal-hal kayak gitu. Kalau emang dia mau gue pindahin ya gue pindahin, tapi gue juga pindahinnya nggak yang toto gue taruh di pohon besar dekat jalan raya. Gue juga nggak mau gitu juga, takutnya dia ngeganggu pengendara motor atau pengendara mobil gitulah, yang bikin kecelakaan. Gue nggak mau gitu juga, makanya gue tempatin ke yang apa namanya, ke Kober. Nih ada teman-teman lu nih di sini banyak, lu di sini aja mendingan, mau nggak gitu. Gue ajakin negosiasi. Tapi lu ada nggak namanya, selama lu namanya ngobatin orang kesurupan gitu, kan ada nih salah satu jin, misalnya kayak jin Islam gitu kan, bacaan lu salah Gue sering. Nah itu jadi buat pengoreksian gue. Kadang-kadang gue cenet kursi nih, pinteran setannya. Ada yang begitu. ini pintaran dia ya. Nih, sekelas setan ya, bisa baca kursi anjir. Coba, apa nggak malu gue kalah sama setan? Ada. Berarti namanya jin muslim sama jin itu ada ya. Ada. Dan jin kafir pun bisa baca ayat kursi. Nggak semua setan kalah sama ayat kursi, agak. Mungkin cuma apa, omongan belakang Enggak. gitu-gitu. Dibalikin. Lu aja bacanya salah, gimana gue mau keluar? Lu Tuh. gitu nih kamu. Iya. Buset. Apa nggak malu lu? Apa nggak mental lu down anjir? Di depan kalangan semua orang Nih. aja gitu ya. Buset. Pernah gue gitu. Ya akhirnya gue belajar ngaji lagi. Tuh. Ada nggak yang namanya lu ngobatin orang juga nih, ngeyel nih setannya nih, keluarin kagak mau gitu? Enggak sih. Pasti setiap ketemu pasti langsung keluar. Iya. Gitu. Kadang-kadang sampai yang iya udah gue tahu lu dah. Ya gue keluar. Belum gue papain. Lu baru datang Iya. doang udah begitu. Iya. Orang tengah tuh sampai bingung, ini orang siapa sih? Iya, lu kok tahu gue sama. Gitu. Jadi itu perjalanan lu ya bang ya, dari awal sampai hingga sekarang ini lu masih terjun lah di dunia spiritual masih. itu. Cuman nggak yang kalau dulu kan gue hampir tiap hari ya. Kalau sekarang udah ya paling tiap malam Jumat gitu. Ya kita emang. Oh ya sob, bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang perjalanan spiritualnya dari Bang Sofi ini, silahkan DM aja IG-nya ke apa tadi, Ahmad Sofi. Ahmad Zaufi, Ahmad Zaufi. ZHAUFI. Oke. Lu bertanya-tanya aja dah kalau emang pengen apa tentang perjalanan atau pengobatan, silahkan DM langsung ke IG-nya Bang Sofi ini.